Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Prinsip Komunikasi Telepon. Adapun anggotanya antara lain David Nababan, Rivo Nainggolan, Rizky Perdana Nasution, Reza Sri Rizky, Dameria Marlina, Andri Saputra, Imtari Kresia Saragi, Maisarah Nurlubis, Widya Yanti Siagian, Mona Lisa Dosma Sihombing, Bulan Simomora, dan Yohana Simbolon. Dan saya sendiri Maisarah Nurlubis sebagai moderator. Pembaca pertama Dameria, pembaca kedua Reza Sri Rizky Aritonang, pembaca ketiga Dwi Yanti, pembaca keempat Bulan, pembaca kelima Rizky, pembaca keenam Andri, pembaca ketujuh Yohana, pembaca kedelapan David, pembaca ke-9 Mona, pembaca ke-10 Rivo, dan pembaca ke-11 Imtari. Perkenalkan, nama saya Dameria Marlina Lumanggaol. Saya akan menjelaskan pengertian telepon dan prinsip dasar telepon. Saya akan menjelaskannya. Telepon adalah pesawat dasar listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon akan berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Dasar prinsip telepon: ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon disebut hok-hok. Lalu sirkuit terbagi menjadi dua jalur di mana bagian positifnya akan berfungsi sebagai tip yang menunjukkan angka 0, sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi sebagai ring yang menunjukkan angka negatif 48 volt DC. Kedua jalur ini yang nantinya akan memproses pesan dari sender untuk sampai ke agar dapat menghasilkan suara pada telepon. Sinyal listrik ditransmisikan melalui kabel telepon yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh telepon receiver. Untuk teknologi analog, transmisi sinyal ADCR dan Central Office atau CO akan diubah menjadi transmisi digital. Angka-angka sebagai nomor telepon merupakan penggabungan antara nada-nada dan frekuensi tertentu yang kemudian dinamakan dual tone multifrekuensi (DTFF, DTFMF) dan memiliki satuan hertz. Hubungan utama yang ada dalam sirkuit akan menjadi on hok ketika dibuka, lalu akan muncul getaran bunyi yang muncul di telepon penerima menandakan telepon telah selesai digunakan. Baiklah, saya kembali. Perkenalkan, nama saya Reza Sri Rizky Aritonang. Saya akan melanjutkan pembacaan yang diberikan oleh moderator. Public Switching Telephone Network atau PSTN adalah singkatan dari Public Switch Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telepon tetap atau dengan kabel. PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T dan menggunakan pengalaman E163 dan E164 atau secara umum dikenal dengan nomor telepon. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch dan pada awalnya untuk fasilitas teleponi. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Komponen jaringan PSTN. Yang pertama, sentral. Sentral telepon merupakan pusat pengaturan hubungan antar pelanggan telepon. Yang kedua, main distribution frame (MDF), berupa kerangka besi untuk menempatkan blok-blok terminal horizontal dan vertikal. Blok terminal vertikal terletak di sisi pelanggan pada rangka MDF dan berfungsi sebagai tempat diterminasikannya kabel primer. Sementara blok terminal horizontal terletak pada sisi sentral di rangka MDF dan berfungsi sebagai tempat diterminasikannya kabel dari sentral atau kabel sentral. Blok terminal vertikal dan blok terminal horizontal dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper wire. Yang ketiga, kabel primer. Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan MDF dengan RK. Rumah kabel atau RK merupakan sebuah terminal untuk tempat terminasi kabel primer dan sekunder. Biasanya bentuknya berupa kotak tertutup berwarna abu-abu yang terletak di pinggir jalan. Di bagian pintu depan terdapat kode RK untuk RK tersebut. Yang kelima, kabel sekunder. Kabel sekunder merupakan kabel yang menghubungkan antara RK dan DP. Yang keenam, distribution point atau DP. Terminal kabel tempat penyambungan kabel sekunder dengan saluran penanggal. DP biasanya terletak di atas tiang. Yang ketujuh, kotak terminal batas atau KTB.
KTB merupakan kotak terminal yang berada pada rumah atau biasanya di dinding rumah. KTB yang biasanya dipasang adalah berbentuk kotak berwarna abu-abu dan ditempel di dinding sebagai lanjutan terminasi dari DP. Yang terakhir adalah soket atau roset, merupakan sebuah terminal I-pair to I-pair atau pada umumnya, namun ada juga yang I-pair to beberapa pair, di mana kabel rumah tersebut akan diterminasi di roset dan setelah itu akan dihubungkan ke pesawat telepon. Itulah, nama saya Widianti Mesdan Syagia. Saya akan melanjutkan bacaan yang diberikan oleh moderator. B. GSM atau Global System for Mobile Communication. GSM merupakan singkatan dari Global System for Mobile Communication. Jaringan GSM bisa diartikan sebagai sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai ke tujuan. GSM pun kemudian dijadikan sistem standar yang digunakan oleh sebagian besar jaringan telepon di seluruh dunia. Sistem yang menggunakan jaringan seluler berbasis di sekitar stasiun siaran atau teknologi satelit yang terhubung ke sinyal dari orbit bisa menjadi bagian dari jaringan sistem. Telepon yang menggunakan jaringan jenis ini akan disertai dengan subscriber identity module atau SIM card, sedangkan pada CDMA atau Code Division Multiple Access tidak. Sejarah asal GSM. Jaringan GSM bisa diciptakan pada tahun 1982 dari pertemuan antara para ahli komunikasi tingkat tinggi pada konferensi European Conference of Postal and Telecommunication Administration. Awalnya pertemuan ini memiliki tujuan untuk mengatasi infrastruktur seluler di Eropa, tapi kemudian meluas ke negara lainnya dengan cepat. Banyak standar dan prosedur operasional jaringan GSM diterbitkan dalam jurnal tahunan. Pakar industri tersebut membantu merampingkan protokol komunikasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Jaringan GSM memiliki fungsi utama yang salah satunya untuk memberikan fasilitas akses yang lebih mudah pada platform seluler dan satelit di seluruh jalur internasional menggunakan teknologi digital, baik melalui suara ataupun saluran data dalam sistem. Saluran ini beroperasi pada jaringan generasi kedua atau 2G, tapi sudah banyak yang menggunakan jaringan generasi ketiga atau 3G atau yang lebih tinggi untuk menawarkan layanan yang memuaskan kepada pengguna. Frekuensi yang digunakan GSM. Jaringan GSM bisa beroperasi pada frekuensi yang berbeda, tergantung pada sistem yang digunakan, yaitu 2G atau 3G. Setiap frekuensi kemudian dibagi lagi menjadi saluran yang berbeda yang memungkinkan untuk melakukan pengiriman singkat informasi digital melalui koneksi GSM. Sebagai contoh, jaringan di Amerika Utara beroperasi pada frekuensi yang berbeda dari jaringan di Asia atau Eropa. Perbedaan ini sebagian besar berhubungan dengan volume penggunaan ponsel di bagian-bagian tertentu. Perkenalkan, nama saya Rizky Pranastion. Saya di sini akan melanjutkan bacaan yang disuruh oleh moderator. Frekuensi yang digunakan GSM. Jaringan GSM bisa beroperasi pada frekuensi yang berbeda, tergantung pada sistem yang digunakan, yaitu 2G atau 3G. Setiap frekuensi kemudian dibagi lagi menjadi saluran yang berbeda yang memungkinkan untuk melakukan pengiriman singkat informasi digital melalui koneksi GSM. Sebagai contoh, jaringan di Amerika Utara beroperasi pada frekuensi yang berbeda dari jaringan di Asia atau Eropa. Perbedaan ini sebagian besar berhubungan dengan volume penggunaan ponsel di bagian-bagian tertentu di dunia. Kelebihan dan kekurangan GSM. Kelebihan: tersedia banyak pilihan provider di Indonesia, memiliki kualitas suara yang jelas serta jernih saat terjadi sebuah koneksi, sinyal lebih stabil dan kuat, serta memiliki jaringan yang lebih luas di Indonesia. Kekurangan: sistem informasi dalamnya mudah bocor, memiliki tarif yang cenderung lebih mahal, terdapat kode dan digunakan secara bergantian, informasi dalamnya mudah diketahui atau disadap oleh pihak lain yang tidak semestinya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Saputra. Saya akan menjelaskan tentang fungsi CDMA. Code Division Multiple Access atau CDMA. Code Division Multiple Access menggunakan teknologi
spread spektrum untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebar dengan frekuensi 1,25 MHz. CDMA juga merupakan sebuah bentuk pemultipleksi, bukan sebuah skema pemodulasian, dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal, tidak berdasarkan waktu seperti pada TDMA atau frekuensi seperti pada FDMA. CDMA merupakan salah satu teknik multiple access yang banyak diaplikasikan untuk seluler maupun fixed wireless. Flexi adalah salah satu produk telepon fixed wireless. Flexi sudah menggunakan jaringan CDMA frekuensi 800 MHz atau CDMA 800 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Teknologi multiple access yang membedakan satu pengguna dengan pengguna lainnya menggunakan kode-kode khusus dalam lebar pita frekuensi yang ditentukan. Sejarah perkembangan CDMA. Perkembangan teknologi telekomunikasi mulai terlihat dengan adanya teknologi 1G dan kemudian teknologi 1G sudah dianggap mulai ketinggal zaman. Maka muncullah teknologi 2G yang dibagi ke dalam dua jenis, teknologi GSM dan teknologi CDMA. CDMA mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersama. Ini seperti yang diprakarsai Qualcomm pada tahun 1988. Qualcomm sebagai salah satu perusahaan di Amerika Utara yang terkemuka membuat konsep CDMA seluler. Kembali ke moderator. Perkenalkan, nama saya Yohana Melisa Simbolon. Saya akan melanjutkan materi yang diberikan moderator kepada saya, yaitu tentang sejarah perkembangan CDMA. Sejarah perkembangan CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA atau Code Division Multiple Access menggunakan teknologi spread spektrum untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebar dengan frekuensi 1,25 MHz. CDMA juga merupakan sebuah bentuk pemultipleksian, bukan sebuah skema pemodulasian, dan sebuah metode akses secara bersamaan yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu seperti pada TDMA atau frekuensi seperti pada FDMA. CDMA merupakan salah satu teknik multi access yang banyak diaplikasikan untuk seluler maupun fixed wireless. Flexi adalah salah satu produksi telepon fixed wireless. Flexi sudah menggunakan jaringan CDMA frekuensi 800 MHz, CDMA 800 untuk seluruh wilayah Indonesia. Teknologi multiple access yang membedakan satu pengguna dengan pengguna lain menggunakan kode-kode khusus dalam lebar pita frekuensi yang ditentukan. Sejarah perkembangan CDMA. Perkembangan teknologi telekomunikasi mulai terlihat dengan adanya teknologi IG, dan kemudian teknologi IG sudah dianggap mulai ketinggalan zaman. Maka muncullah teknologi 2G yang diberikan ke dalam dua jenis, teknologi GSM dan teknologi CDMA. CDMA mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersamaan ini seperti yang diprakarsai Qualcomm pada tahun 1988. Qualcomm sebagai salah satu perusahaan di Amerika Utara yang terkemuka merupakan konsep CDMA seluler. Teknologi nelpon nirkabel. Sejarah dan perkembangan teknologi nirkabel. Teknologi generasi ke-1 atau 1G. Sebelum sampai ke teknologi generasi kelima seperti sekarang ini, teknologi telepon nirkabel diawali dengan teknologi generasi ke-1 atau kita kenal dengan sebutan 1G. Ciri dari teknologi generasi ke-1 ini adalah: pertama, kecepatan terbatas hanya sampai 2,4 kbps. Yang kedua, hanya untuk telepon berbasis suara dalam satu negara. Ketiga, menggunakan sinyal analog. Keempat, telepon nirkabel yang digunakan ukurannya besar dan berat
sampai maksimal 500 gram. Pada teknologi 1G ini ada beberapa pengaturan dasar yang digunakan oleh teknologi nirkabel hingga saat ini, yaitu 1. Lisensi frekuensi, 2. Penggunaan kembali frekuensi, 3. Jaringan nirkabel, B. Teknologi generasi kedua atau 2G. Pada akhir tahun 90-an muncul teknologi jaringan nirkabel digital. Teknologi generasi kedua ini kita mengenal istilah DAMPS, GSM atau GPRS, dan CDM1. Teknologi 2G ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan terbatas hanya sampai 64 kbps. Yang kedua, merupakan standar pertama untuk teknologi telepon nirkabel digital. Yang ketiga, kapasitas dan jangkauan layanan diperluas. Selain suara, pengguna juga dapat mengirimkan SMS, MMS, dan pesan bergambar. 4. Telepon nirkabel yang digunakan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan generasi 1G. Nama saya Monalisa Rusmasi Holding. Saya melanjutkan materi yang disampaikan oleh moderator tentang generasi pertama. Generasi pertama. Hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Contoh, NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Risando Ninggolan. Saya mau meneruskan pembacaan yang disuruh oleh moderator. Generasi kedua dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah menengah. Contoh GSM dan CDMA 2000. 1 XRTT. Antara generasi kedua dan generasi ketiga sering disisipkan generasi 2,5 yaitu digital, kecepatan menengah hingga 150 kbps. Teknologi yang masuk kategori 2,5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS atau General Packet Radio Service dan EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Pada domain GSM dan PDN atau Packet Data Network pada domain CDMA. Perkenalkan, nama saya Imtari Krisyisi Saragi dari kelompok 2, ingin melanjutkan pembacaan dari teman-teman. Generasi ketiga digital mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. Contoh WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2000 1x-EFDO. 4G ini merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers adalah 3G dan beyond. Sebelum 4G, High Speed Downlink Packet Access atau HSDPA yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3,5G telah dikembangkan oleh WCDMA sama seperti EFDO mengembangkan CDMA 2000. HSDPA adalah sebuah protokol telepon genggam yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS yang akan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar atau sampai 14,4 Mbit per detik arah turun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.